Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai update terbaru TikTok, yaitu algoritma pendeteksi pelanggaran konten secara otomatis. Pengen tahu info lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin mengenai update TikTok tentang deteksi konten otomatis atau algoritma pendeteksi pelanggaran konten. Nah yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi baru-baru ini, TikTok melakukan update terbaru mengenai algoritma pelanggaran konten. Update ini dilaksanakan tanggal 9 Juli tahun 2021. Jadi baru beberapa hari yang lalu ya. Nah, informasi ini disampaikan oleh Eric Han, yaitu Head of US Safety di TikTok. Nah, Eric ini menulis sebuah artikel lengkap mengenai penerapan algoritma terbaru ini. Beliau menyampaikan bahwa algoritma ini pertama kali akan diterapkan di US atau Amerika Serikat dan Kanada. Nah, ini dia screenshot dari artikel yang Eric Han tulis. Nah, di sini beliau menjabarkan secara lengkap ya. Teman-teman bisa baca langsung dengan cara mencari di Google lewat judulnya ya, Advancing Our Approach to User Safety. Pasti langsung dapat ya artikelnya. Nah, ini merupakan artikel resmi, jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail mengenai algoritma terbaru ini, teman-teman bisa baca. Atau bisa juga tonton video ini sampai selesai. Oke. Sekarang kita akan bahas lebih dalam algoritma pelanggaran konten di TikTok. Karena dia berupa algoritma, jadi tentu ini adalah sebuah sistem ya yang berjalan secara otomatis. Selama ini kita tahu algoritma konten TikTok itu adalah algoritma penyebaran kontennya. Bagaimana konten kita yang kita buat itu bisa menyebar ke sekian banyak pengguna TikTok gitu ya. Kita tahu teknis-teknisnya, kita tahu trik-triknya, supaya konten kita bisa diterima oleh lebih banyak pengguna TikTok. Nah, sedangkan ini, algoritma ini adalah algoritma yang bekerja sebelum konten itu masuk ke TikTok, yaitu pada tahap penguploadan. Nah, jadi begitu konten kita diupload, maka algoritma ini akan bekerja. Kemudian memeriksa apakah konten ini sudah sesuai dengan guideline atau petunjuk komunitas dari TikTok. Nah, kalau dipikir-pikir, hal ini mirip dengan Facebook ya. Dulu kalau teman-teman sempat main Facebook, di awal-awal, itu Facebook juga sempat menerapkan algoritma pelanggaran konten juga. Saya pribadi, saya punya pengalaman buruk ya sama Facebook ya. Karena apa? Karena ketika itu, saya pernah ada klien ingin membuat sebuah konten di Facebook, kemudian mengupload sebuah konten gitu ya. Nah, ketika konten itu diupload, ternyata dideteksi sebagai pelanggaran konten. Nah, padahal konten yang diupload itu hanyalah sebuah foto yang di dalamnya ada orang sedang ngebersihin AC gitu ya. Laki-laki, kemudian pakaiannya rapi dan pakai celana panjang, tapi sayangnya celana panjangnya itu berwarna coklat atau mirip-mirip kulit gitu ya. Walaupun celananya itu celana kargo, bukan yang ketat-ketat gitu. Nah, anehnya, si Facebook malah mendeteksi itu sebagai konten seksual. Kan aneh banget ya. Nggak nyambung gitu kan. Nah, itu pengalaman saya di Facebook. Nah, hal yang serupa bisa aja terjadi di TikTok. Nah, tapi kita nggak tahu ya penerapannya gimana. Nah, menurut saya, hal yang serupa bisa aja terjadi pada TikTok ya. Karena ini algoritma dijalankan secara otomatis, bisa aja algoritma ini salah. Nah, masalahnya, kalau terjadi kesalahan di Facebook, itu yang kena itu adalah fanpage-nya atau halaman Facebook-nya yang kena ya. Kena pelanggaran, kemudian kena masalah. Nah, itu fanpage-nya. Sedangkan satu orang bisa punya lebih dari satu fanpage. Nah, kalau yang satu ini kena blokir, maka yang satunya bisa berjalan. Nah, kalau TikTok, kalau itu bermasalah, maka yang kena itu akunnya ya. Akun yang udah dibangun sekian lama gitu ya. Kemudian terjadi masalah pada kontennya dan tiba-tiba akunnya bisa diblokir. Nah, itu bakal menyesal banget gitu kan. Nah, itu semua itu tergantung dengan tingkat akurasi algoritma yang diterapkan oleh TikTok. Nah, ternyata pada halaman resmi rilis yang tadi kita sebutkan, itu TikTok juga ada menyebutkan tingkat akurasi dari algoritma mereka. Nah, ternyata tingkat kesalahannya sekitar 5%. Nah, banyak nggak ya? Saya kira lumayan ya kalau 5% ini. Artinya 95% algoritma yang digunakan oleh TikTok itu udah benar banget. Nah, tapi 5%-nya tetap salah. Nah, artinya kalau ada 100
deteksi pelanggaran konten, 5 dari 100 deteksi itu adalah kesalahan dari algoritma. Kalau ternyata teman-teman itu masuk di antara 5 orang tersebut atau 5 konten tersebut, maka teman-teman terpaksa harus mengajukan keberatan terhadap vonis pelanggaran yang dilakukan oleh TikTok tersebut. Saya nggak tahu seberapa susah proses itu dilakukan, proses keberatan itu, dan seberapa lama TikTok bisa memprosesnya. Apakah bisa dalam 1 hari, atau perlu beberapa hari, atau beberapa minggu gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu ya. Kita lihat saja nanti ketika itu sudah diterapkan di Indonesia. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada konten TikTok ini dapat berakibat fatal dan bahkan bisa berakhir pada blokir akun. Artinya akunnya nggak bisa dipakai sama sekali. Ya, semua usaha yang udah teman-teman lakukan untuk TikTok itu hilang gitu ya, karena akunnya diblokir. Nah, ini dia pernyataan resmi dari TikTok yang menyatakan bahwa fitur penghapusan otomatis mereka itu mencapai tingkat kesalahan 5%. Nah, jelas ya, dari sini saya harap teman-teman udah bersiap-siap gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kena dampak dari kesalahan algoritma ini, teman-teman harus udah siap dengan pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan keberatan kepada TikTok. Oke, kita lanjut ya. Masih ada beberapa hal yang mesti kita bahas. Yang pertama itu adalah informasi pelanggaran baru. Nah, jadi ternyata untuk mendampingi algoritma baru ini, TikTok juga menyematkan fitur baru yaitu informasi pelanggaran. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung pelanggaran apa aja yang udah teman-teman lakukan. Nah, notifikasi baru yang diterima akan membuat pedoman komunitas lebih mudah dilihat dan mengurangi pelanggaran berulang. Nah, sistem baru ini akan menghitung pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna dan didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan serta frekuensinya. Nah, catatan pelanggaran yang teman-teman lakukan itu ada lengkap diberitahukan pada TikTok. Nah, ini contohnya, tampilannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada melakukan pelanggaran video, pelanggaran komen, atau direct message, atau bahkan hashtag, atau bahkan pelanggaran saat mengisi profil ya, informasi profil, maka itu akan muncul semua pada bagian ini. Nah, jadi nggak perlu repot-repot, dan kita pun dengan adanya catatan yang begitu lengkap ini, kita akan sadar gitu ya, bahwa kita jangan sampai mengulangi kesalahan tersebut. Nah, karena kalau pelanggaran itu menumpuk, tentu bisa berujung pada blokir terhadap akun TikTok kita. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai peringatan pelanggaran kebijakan. Nah, pada rilis yang sama, TikTok juga menjelaskan mengenai peringatan yang mereka lakukan kepada para usernya, yaitu peringatan kepada pelanggaran pertama. Nah, kalau teman-teman belum pernah melakukan pelanggaran, maka teman-teman hanya diberikan peringatan pada aplikasi. Jadi, contohnya seperti tadi itu ya, ada bagian khusus pada TikTok yang menyebutkan seluruh pelanggaran yang udah kita lakukan. Nah, di situ ada diberikan peringatan. Nah, itu kalau pelanggaran pertama. Dan ada satu hal lagi, jika pelanggarannya adalah kebijakan tanpa toleransi, maka akun tersebut bisa langsung diblokir secara otomatis. Nah, jadi TikTok itu ada kebijakan-kebijakan tanpa toleransi. Artinya, kalaupun teman-teman baru melakukan pelanggaran yang pertama, itu akun teman-teman bisa langsung diblokir. Nah, setelah pelanggaran pertama, akun menjadi tidak bisa mengunggah video. Artinya, setelah pelanggaran pertama, udah diperingatin, teman-teman masih ngelakuin lagi. Nah, itu akun teman-teman dijadikan tidak bisa mengunggah video, berkomentar, atau mengedit profilnya selama 24 jam atau 48 hari. Artinya bisa 1 atau 2 hari diblokir. Nah, tergantung pada tingkat pelanggaran dan pelanggaran sebelumnya. Atau, nah kalau masih melakukan pelanggaran lagi, akun bisa dibatasi hanya bisa melihat video saja selama 72 jam atau bahkan sampai seminggu, teman-teman. Nah, ini artinya akun tidak dapat memposting atau berinteraksi dengan konten. Artinya cuma bisa ngelihat doang, scroll-scroll gitu aja ya. Nggak bisa ngapa-ngapain dengan konten yang teman-teman lihat. Nah, yang terakhir, kalau setelah beberapa kali pelanggaran, pengguna akan diberitahu jika akun mereka hampir diblokir. Jika perilaku tersebut berlanjut, maka akun tersebut akan dihapus secara permanen oleh TikTok. Nah, artinya udah berkali-kali ya, udah 3 atau 4 kali melakukan pelanggaran yang sama dan nggak melakukan perubahan, maka teman-teman bisa langsung diblokir atau dihapus akun teman-teman. Sampai di sini saya harap teman-teman mengerti ya. Jadi, kebijakan ini adalah kebijakan yang harus betul-betul diperhatikan dan harus teman-teman lihat gitu ya. Kalau teman-teman pernah melakukan pelanggaran, maka baca betul-betul pelanggarannya itu tentang apa dan jangan sampai mengulangi pelanggaran tersebut. Nah, selanjutnya, ini adalah hal spesial yang perlu kita bicarakan, yaitu kebijakan tanpa toleransi TikTok. Saya memberikan terjemahan langsung supaya kita sama-sama mengerti ya, nggak diedit sama sekali. Nah, ini dia.
TikTok memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk konten yang mengeksploitasi atau membahayakan anak-anak. Buat teman-teman yang suka bikin konten bersama anak-anak, atau teman-teman juga masih anak-anak gitu ya, TikTok sangat memberikan perhatian pada konten yang mengeksploitasi atau membahayakan anak-anak. Jadi jangan sampai konten TikTok teman-teman itu nyerempet-nyerempet gitu ya, seperti mengeksploitasi atau seperti membahayakan anak-anak. Itu bahaya banget. Jangan sampai dicoba. Nah, TikTok telah banyak berinvestasi dalam alat moderasi berbasis manusia dan mesin, termasuk teknologi identifikasi foto untuk menemukan dan menghapus konten eksploitatif. Nah, kalau tiba-tiba ternyata videonya hilang, nah bisa jadi gara-gara video tersebut mengeksploitasi atau membahayakan anak-anak. Kalau bisa sih jangan melibatkan anak-anak ya dalam pembuatan konten TikTok ini. Nah, selain itu, TikTok juga telah mengembangkan teknologi eksklusif untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menghapus konten dan akun. Ingat, yang bisa dihapus itu konten dan akun yang terlibat dalam interaksi yang berpotensi tidak pantas dengan anak-anak. Artinya, nggak perlu jelas-jelas mengeksploitasi atau jelas-jelas membahayakan. Kalau saja itu terlibat dengan interaksi yang punya potensi aja, nggak perlu jelas-jelas membahayakan ya, cuma punya potensi. Nah, tidak pantas dengan anak-anak, itu bisa langsung dihapus atau diblokir akun teman-teman. Jadi berbahaya banget. Nah, saya sarankan jangan sampai konten TikTok teman-teman itu melibatkan anak-anak. Mungkin ada yang bilang, nggak apa-apa kok mas, saya udah coba beberapa kali. Ya tentu nggak apa-apa, karena memang algoritma ini belum diterapkan di Indonesia ya. Baru diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada. Nah, tapi begitu itu diterapkan di Indonesia, maka yang terjadi adalah konten teman-teman bisa bermasalah semuanya kalau melibatkan anak-anak. Sama halnya dengan YouTube kemarin kan. Jadi konten-konten yang melibatkan anak-anak itu nggak bisa dimonetize secara personalisasi. Nah, bisa menurun kan? Nah, itu YouTube gitu kan. Nah, kalau TikTok itu kalau udah kedetek itu membahayakan anak-anak, waduh, itu bisa langsung diblokir akun teman-teman. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, jadi teman-teman kalau bisa jangan sampai melibatkan anak-anak dalam video teman-teman. Kemudian, kesimpulan kedua, teman-teman harus memperhatikan setiap konten yang teman-teman produksi. Jangan sampai ada yang melanggar kebijakan komunitas TikTok. Teman-teman harus baca ya. Nggak bisa kita bahas pada video ini karena banyak banget kebijakan komunitasnya. Jadi teman-teman harus rajin baca mengenai kebijakan komunitas TikTok tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.